Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar bina akidah dan akhlak tentang berbakti kepada orang tua. Sebelum kita belajar, marilah bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, sebelum kita belajar tentang berbakti kepada orang tua, kita akan menonton kisah Nabi Ismail alaihissalam. Disimak dengan baik ya. Nah, berikut kisah tentang Nabi Ismail alaihissalam. Kisah masa kecil Nabi Ismail alaihi salam. Ismail adalah anak Nabi Ibrahim dari istri keduanya, yaitu Siti Hajar. Oleh karena suatu alasan, Nabi Ibrahim terpaksa meninggalkan mereka di lembah tandus bernama Faran atau Mekah. Hajar sungguh wanita yang saleh. Ketika perbekalannya telah habis dan Ismail kecil terus menangis karena lapar, ia tetap sabar dan terus berdoa kepada Allah. Ya. Hajar berusaha mencari air dan makanan untuk Ismail. Ia berlari di antara Bukit Syafa dan Marwah hingga 7 kali, namun tidak ada apapun di sana. Allah memang Maha Pengasih. Allah menjadikan sebuah mata air yang jernih dari hentakan kaki Ismail. Hajar memandang mata air itu dengan takjub seraya berseru, Zam-zam, yang artinya berkumpullah. Sumur Zam-zam terus mengalir tanpa pernah kering. Para pedagang Arab sering singgah di sana. Mereka menghormati Hajar dan menyayangi Ismail yang sangat cerdas dan santun. Dataran tandus itu kini berubah menjadi subur dan ramai. Setelah bertahun-tahun, Nabi Ibrahim memutuskan untuk mengunjungi Hajar dan Ismail. Nabi Ibrahim bersyukur Ismail tumbuh menjadi pemuda yang saleh. Allah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim melalui sebuah mimpi. Dalam mimpi itu, Nabi Ibrahim menyembelih Ismail sebagai bentuk ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Ismail dengan tegas berkata bahwa ia siap dikorbankan. Hajar pun ikhlas menyerahkan Ismail kepada Allah. Ketika itu, iblis datang dan berusaha menggoyahkan iman mereka. Namun usaha iblis gagal. Ketakwaan Nabi Ibrahim dan keluarganya tidak tergoyahkan. Allah kemudian menyelamatkan Ismail dan menggantinya dengan seekor domba yang sangat gemuk. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim dan keluarganya semakin taat pada Allah. Kisah ini diambil dari surat Asy-Syaffat ayat 102 sampai 107. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku
termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala keduanya telah berserah diri, dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Baik, anak-anak, setelah kita mendengarkan kisah Nabi Ismail tadi, yang dapat kita ambil yang berkaitan tentang berbakti kepada orang tua. Di sini ada Nabi Ibrahim alaihissalam atau ayah Nabi Ismail yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, istri Nabi Ibrahim yaitu Siti Hajar taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, juga kepada suaminya yaitu Nabi Ibrahim. Kemudian yang ketiga, Nabi Ismail patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ayahnya, yaitu orang tua beliau. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dari kisah yang kita dengarkan tadi, itu ada berkaitan tentang materi yang akan kita bahas saat ini, yaitu tentang berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua dalam bahasa Arab dinamakan birrul walidain, yang artinya berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk perkataan maupun perbuatan, seperti sopan santun, hormat, dan berhati lembut. Nah, kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Nah, anak-anak, kenapa kok kita harus bersikap sopan santun, hormat, dan berhati lembut kepada orang tua kita? Nah, alasannya yaitu karena orang tua telah susah payah mengandung, merawat, dan membesarkan kita. Kemudian juga bisa sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan orang tua kepada kita. Nah, coba kita bayangkan bagaimana rasanya jika kita tidak memiliki orang tua. Tentu kita akan sedih dan kesepian. Tidak ada yang menyayangi kita seperti sayangnya orang tua kita. Selain itu, kita berbakti kepada orang tua untuk membalas jasa dan kebaikan mereka selama ini. Selama ini siapakah yang merawat kita dari kecil? Siapa yang mencari nafkah untuk kita? Siapa yang membiayai sekolah kita? Dan siapa yang biasanya memberikan kita baju dan memenuhi kebutuhan kita sehari-hari? Tentu saja orang tua, bukan? Nah, maka dari itu, berbakti kepada orang tua harus kita lakukan sebagai bentuk kita membalas jasa dan kebaikan mereka selama ini. Ibu kita telah mengandung selama 9 bulan tanpa rasa lelah, kemudian melahirkan kita walaupun harus rela mempertaruhkan nyawanya agar dapat lahir dengan selamat. Kemudian ibu masih menyusui, merawat, dan menyayangi kita agar kita dapat tumbuh dengan baik sampai besar. Ayah juga demikian, ayah mencari nafkah agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Sudah sepantasnya kita berbuat baik dengan sebaik-baiknya untuk menyenangkan hati mereka. Kita patuhi perintah mereka selama mereka masih hidup. Kita masih punya kesempatan untuk membalas jasa mereka. Kemudian, kewajiban-kewajiban anak terhadap orang tua itu ada banyak. Salah satunya yaitu diantaranya adalah berbuat baik dengan perkataan maupun perbuatan. Anak yang baik dan sholih
tidak akan membentak orang tua. Jadi berkata dengan yang sopan, berbuat dengan yang baik, misalkan membantu orang tua. Kemudian jika diminta pertolongan orang tua, berkata dengan baik, baik ibu gitu, bukan enggak atau gimana. Jadi kalau misalkan kita disuruh Arif tolong bantu ibu menyapu ya, baik bu, dan langsung dikerjakan. Jadi berkata dengan baik. Nah seperti itu. Kemudian yang kedua, rendah hati dan penuh kasih sayang. Jadi dengan membantu ibu dengan ikhlas, dengan tulus, seperti itu ya. Menyayangi orang tua dengan sepenuh hati. Nah, kemudian yang ketiga, mendoakan keduanya baik semasa hidupnya maupun ketika sudah meninggal. Dengan doa bagaimana? Hafal semua ya. Kita baca doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 3 kali. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekali lagi. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Nah itu tadi doa untuk kedua orang tua. Jadi ketika kita setelah selesai melaksanakan sholat atau berzikir, jangan lupa doa untuk kedua orang tua kita agar kita menjadi anak yang sholihah. Kemudian anak-anak, selanjutnya yang keempat yaitu menaati keduanya dalam kebaikan. Misalkan disuruh bundanya dalam kebaikan, menolong. Nah, tolong bantu ayah. Nah, kita lakukan. Jadi kita menaati kedua orang tua kita selama yang diperintahkan itu baik. Tapi pasti ya, orang tua memerintahkan kita itu pasti dengan tujuan yang baik. Bukan menyuruh kita untuk mencuri, terus memukul. Tidak ya. Karena orang tua kita pasti akan menyuruh kita dalam kebaikan. Nah, itu kita harus menaati apa yang diperintahkan orang tua kita selama perintahnya baik. Nah, kemudian yang kelima, memintakan ampunan bagi kedua orang tua. Nah, itu juga tadi sama dengan berdoa, memohon ampun kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Kan arti dari doa Rabbil firli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku, ila akhir. Nah itu tadi doa yang kita baca termasuk memintakan ampunan bagi kedua orang tua. Kemudian yang keenam, patuh atau melaksanakan perintah orang tua dengan ikhlas. Masih ingat ya pelajaran sebelumnya tentang akhlak terpuji. Jadi ketika kita diminta sesuatu atau memberikan sesuatu harus dengan ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas memberikan tanpa meminta imbalan, hanya meminta ridho kepada Allah. Seperti itu ya anak-anak. Sekarang yang terakhir, yang ketujuh, menyenangkan hati orang tua jika sedang gelisah. Nih misalkan ada ibu yang sedang gelisah, entah apa yang dipikirkan ibu, kita merasa ibu lagi sedang tidak enak badan atau gelisah, kalian bisa menghibur orang tua kita. Demikian ya anak-anak, bisa dimengerti. Baik. Pesan dari Bunda di rumah, tetap semangat belajar, membantu orang tua, kemudian sholat 5 waktu, murojaah, dan doakan kedua orang tua kita agar nanti di surga kita bisa berkumpul bersama. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa pesan-pesan Bunda ya untuk selalu belajar,
kemudian membantu orang tua, berbakti kepada orang tua, dan mendoakannya. Syukran kasiron. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiron. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.